Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semua, shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang setiap kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Katakan I raise a hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. In the presence of my enemy. Yes. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
hidup untuk Raja segala raja. Kami mau nyanyi lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Katakan sing a little louder, sing a little louder. hidup kami Tuhan. Bahkan lebih lagi. Up from the ocean, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Thank you Jesus. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua hanya karena Tuhan. Teman-teman. Amin. Hari ini kami mau bersatu hati mendoakan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Amin. Tuhan pulihkan setiap keluarga yang ada di Indonesia Tuhan. Berikan hati yang saling mengasihi, saling mengerti, saling peduli Tuhan. Dari anak-anak kepada orang tua, dari orang tua kepada anaknya Tuhan. Pulihkan hubungan keluarga di Indonesia ini. Nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami menyembah Allah yang satu, Allah yang sama Tuhan. Persatukan kami semua Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia juga ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu Bapa. Kami berkati setiap jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Biar apapun keputusan yang mereka buat berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan hikmat yang dari Tuhan, mengalir tercurah kepada mereka satu persatu. Amin, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada untuk setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Kau Bapa yang setia, oh, oh, Kau takkan meninggalkan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Karena percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduan. Tinggikan namamu, Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama angkat kedua tangan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Kau setia, Kau takkan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya. Ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Kami rindu meninggikan namamu lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus
Jamah Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, supaya semakin serupa dengan Tuhan. Biar mata kami juga Tuhan Shalom JCN Youth Train 1D, teman-teman, senang banget hari ini. Hari ini kita balik lagi untuk bahas satu tema yang gak kalah menarik dari talk show yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Dan teman-teman udah lihat ada di depan sini bersama dengan saya. Gue deg-degan banget loh, tangan gue dingin loh, ngobrol sama hamba-hambanya. Ada penampakan. Aku kakinya udah gemetaran gini loh. Dari tadi ya? Dari tadi nih. Teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat dua sosok ini, teman-teman pasti gak asing gitu ya. Tapi mungkin biar asik gitu ya, hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, teman-teman juga bisa tangkap sesuatu dari mereka, ntar mereka ngomong. Kita minta mereka kenalan dulu kali ya. Boleh? Mulai dari kaum pria dulu mungkin kaum pria baru kaum wanita gitu ya. Saya Roni. Hai, biasanya kalau di youth gitu kan, hai Roni. Hai juga semuanya. Jadi gue Roni. Boleh dikasih tahu kok kesibukannya hari-hari ini ngapain? Sibukannya pelayanan juga pekerjaan. Oke. Melayaninya ini harus diprobing ya? Ya. Melayaninya di mana? Kira-kira bekerjanya di bidang apa kok? Saya banyak melayani anak-anak saya, melayani istri juga saya. Sih. Ya, itu juga sama-sama juga melayani di GBI Tampak Siri. Oke. Rayon 1D. Oke. Gitu loh. Gitu loh. Koko berarti saat ini kesibukannya berarti melayani dan bekerja berarti Dan ya? bekerja. Ya. Oke. Bekerjanya di bidang apa? Mungkin ada teman-teman yang kepo gitu ya, selalu lihatnya di mimbar doang gitu. Kepo, Koroni bekerja di bidang apa? Saya interior kontraktor. Wow. Ya. Mau bangun rumah? Mau bikin kamar yang estetik? Oke, thank you. Ini Koroni, teman-teman ya. Dari membangun sampai melepaskan itu penghuni-penghuni rumah. Penghuni yang di rumah ya. Oh, bisa ya sekalian ya. Di semua doain ya. Melepaskan. Oh iya. Oke, yang dari kaum pria sudah, mari kaum wanita. Halo semuanya. Enggak ya, lagi. Halo semuanya. Sekali lagi. Halo semuanya. Ya, jadi perkenalkan, aku Henio Visa. Kirain mawar. Kalau malam mawar. Oke. Kebetulan kan ini kan tappingnya lagi siang ke sore. Siang ke sore, jadi masih Henio Visa gitu ya. Kesibukannya saat ini ngapain? Kesibukannya melayani di GBI Rayon 1D dan juga pekerjaannya kebetulan bantu di kreatif untuk youth anak muda. Berarti sama kita ya pelayanannya ya. Iya. Waduh, apa kabar? Kok nggak pernah ini ya? Nggak pernah ketemu. Biasanya di masa ini perbincangan ini tidak direkam. Oke, first of all thank you so much Koroni and Ciheni hari ini sudah mau memberikan waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk pastinya hari ini tujuan kita sama-sama kita bisa ngobrol sesuatu yang membangun untuk terutama untuk teman-teman JCN Youth yang ada di rumah gitu ya. Alright, langsung aja. Jadi teman-teman, bulan ini teman-teman udah denger lah ya, dari minggu pertama ada Tata, minggu kedua ada saya sendiri. Itu kayak kocak.
Mantep Gua banget. lucu deh jadinya. Oke, gue gak promosi ini. Multifungsi, multi. Teman-teman udah dengar gitu 2 minggu sebelum kita lagi bahas di bulan ini New Paradigm in Intimacy, teman-teman. Di minggu pertama bahas tentang devotion gitu ya, teman-teman. Spesifik hari ini Koroni sama Ciheni kita akan ngobrol sama-sama tentang worship. Wow, keren. Jadi sebenarnya apa sih worship itu gitu ya? Ntar kita ngobrol lebih lanjut gitu. Pertanyaan yang pertama yang mau aku tanya untuk Koko sama Cici jawab. Kalau udah duduk di kursi ini harus jawab. Oh, oke. Oh ya. Oke. Kayak Udah. tersiksa gitu Oke. mukanya. Udah nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan harus lain, ya. harus Udah jawab. nggak bisa ke pintu keluar di sana ya. Iya, Jadi udah harus dijawab aja gitu ya. Ya, ya. Siap. Apapun gitu ya. Iya. Pertanyaan pertama gitu ya. Koroni sama Ciheni kan pelayanan di mimbar gitu ya. Iya. Pelayanannya tim pemuji penyembah gitu. Departemen musik gitu. Kalau by definition worship atau penyembahan itu sendiri menurut Koroni, Ciheni personally itu apa sih? Boleh dari Koroni dulu. Kalau menurut gua penyembahan itu hidup. Wow. Hidup. Hidup. Kalau lu nggak makan, lu nggak minum, jiwa dan tubuh lu tuh bisa mati kan. Begitu juga kalau lu nggak nyembah, lu nggak doa, lu nggak ada hubungan dengan Tuhan, roh lu juga mati. Ya. Ya. Hidup Ya. penting banget kan. Koroni. Itu Koroni. Penyembahan itu hidup gitu ya. Kalau dari Ciheni, by definition penyembahan menurut Ciheni itu gimana sih? Kalau aku pribadi, aku tuh sangat-sangat terinspirasi sih dengan kisah Abraham. Betul-betul terinspirasi banget sama kisah Abraham, di mana dia bergumul banget untuk bisa mempunyai keturunan Ya. Berpuluh-puluh tahun gitu ya, dan sampai akhirnya Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi harapannya dia, memberi dia seorang anak, Ishak gitu. Tapi di satu ketika Tuhan juga minta untuk Abraham menyerahkan yang pastinya anak yang sangat-sangat dia cintai gitu ya. Dan di situ aku belajar untuk melihat ketaatan dari seorang Abraham untuk betul-betul harusnya dia punya hak atas anak itu, tapi dia mau menyerahkan hak itu buat Tuhan. Dan aku tuh bisa bilang kalau buat aku pribadi ya, penyembahan itu penyerahan hak, penyerahan hidup dan ketaatan sih. Totally. Wow. Kayak udah lu udah nggak berhak lagi sama hidup lu nggak berhak lagi apa yang jadi keinginan lu tuh udah ya udah gitu, maksudnya udah cuman Tuhan aja, Tuhan maunya apa ya udah gua Surrender lakukan. all ya. Iya. Surrender all. Wow. Oke, menarik nih, menarik. The next question is gini, kalau gitu. Kan kita ngomongin di tahun ini spesifik Kopaniko ngomong tentang paradigma yang baru gitu ya. Paradigma yang baru. Kok sama Ci. Ya. Kalau tadi ngomongin penyembahan itu hidup, penyembahan itu bentuk ketaatan kita udah nggak ada kontrol lagi atas hidup kita kasih semuanya buat Tuhan, surrender all kalau tadi Koroni ngomong. Tapi kalau ngomong ke paradigma yang baru, menurut Koroni dan Ciheni sendiri nih, ada nggak sih korelasinya antara penyembahan itu sendiri sama si paradigma yang baru ini? Apakah ada ngomongin paradigma yang baru, oh berarti ada penyembahan yang baru yang seperti apa kalau misalnya ada? Banget. Korelasinya banget. Kalau menurut Koroni ya. Ya. Karena gini, Alkitab, kalau kita baca Alkitab nih dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gitu ya, itu nggak pernah ada cerita yang sama. Cara Tuhan berbeda gitu loh. Ya. Cara Tuhan berbeda dalam setiap musim, dalam setiap zaman gitu ya, berbeda banget. Tapi tetap dalam line yang sama gitu, dalam line yang nggak pernah berubah. Ya, jadi esensinya tetap sama, tapi caranya berbeda-beda. Ya. Movement namanya. Ya. Nah, buat saya pribadi, paradigma yang baru ini tuh seperti sesuatu yang gini, pandemi ini membuat kita nggak bisa kumpul rame-rame loh. Pelayanan sama-sama di mimbar, begitu ngelihat jemaat luar biasa. Biasanya kita termotivasi gitu ngelihat jemaat rame, nyembah, ada crowded yang begitu luar biasa. Tapi pas waktu kita menyembah,
nggak ada orang di depan. Iya. Yang depan ada hanya kamera sama kameramen. Iya. Iya lagi bener. Nah, itu gimana gitu? Paradigma kita bagaimana dengan pelayanan yang berubah total di area pandemi ini? Iya. Itu sangat banget gitu loh. Nah, waktu kita punya paradigma yang baru, oh iya, bahwa ini sesuatu yang berbeda, cara yang berbeda, pelayanan yang berbeda secara online. Come on. Orang di rumah, kita di tempat yang berbeda, dan kita bersatu dalam satu tujuan yang sama, kita menyembah, kita memuji, tapi tempat yang berbeda. Apakah Tuhan tidak bisa bekerja? Yes. Ini sesuatu yang, ini paradigma yang baru loh buat kita. Kita nggak ada jemaat, kita nggak bisa touching people. Yes. Tapi Tuhan bisa touching mereka. Yes. Itu sesuatu yang amazing buat saya. Ini paradigma yang baru dalam penyembahan. Kita bisa nyembah di sini, tapi Tuhan bisa bekerja di tempat yang berbeda. Yes. Tuhan kita nggak pernah terbatas. Ya. Tuhan kita tuh luar biasa banget. Keren banget. Oh, wow. Keren banget. Bukan begitu, Henny? agak mulai Semangat, ya, semangat, mulai semangat. terbakar ya. Terbakar. Oke. Kalau dari sini gimana? Korelasi Ya. dengan Ini paradigma yang baru. Yes. Kalau buat aku penyembahan di paradigma yang baru, pandemi semuanya Tuhan izinkan terjadi ini kayak kayak kesempatan untuk Tuhan tuh menggenapkan Yohanes 4 ayat 23. Di mana Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa bisa dibilang penggenapan? Karena seperti yang tadi Koroni juga bilang gitu kan, semuanya dengan cara yang berbeda gitu kan, dan tapi Tuhan tuh tetap bekerja dengan tidak terbatasnya gitu kan. Tapi di situ juga ada gini loh, maksudnya dalam masa pandemi ada masa kehilangan, ada masa kekelaman, ada masa kesukaran, ada masa-masa yang kita tuh benar-benar lagi dalam keadaan yang nggak oke, ataupun mungkin ada orang yang tetap mengalami keadaan yang oke gitu kan. Tapi di situ kita tertantang gitu loh, maksudnya apakah ternyata selama ini penyembahannya kita itu sebatas ibadahkah, sebatas nyanyiankah? Sebatas kita tersungkur karena nyanyian kita nangis gitu, karena lagunya mungkin menyayat kita jadinya menyayat kita jadinya merasakan kayak mulai hanyut lah ya gitu. Ternyata Tuhan ngajarin gitu lewat itu semua, bukan itu loh, dan jadinya bisa dibilang ya paradigma yang baru di dalam penyembahan ini adalah ya suatu keadaan yang tadi yang Tuhan izinkan terjadi itu, dan sampai membuat kita tuh sampai realize bahwa hey, nggak ada apapun, nggak ada semua instrumen apapun. Tuhan lihat nih sebatas apa maksudnya penyembahan kamu gitu selama ini gitu loh. Nangkep nggak ya kira-kira? Aku ada pertanyaan sambungan kalau gitu. Kalau dari yang Koroni sama Cihani udah sampein barusan gitu ya. Kayak berarti kan kita ngomongin ini kan JCN gitu ya, anak-anak muda. Berarti kan ya mau nggak mau dengan kondisi sekarang kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi. Dan di tahun ini specifically Tuhan akan percayakan satu pola yang baru, pola penyembahan yang baru. Ya tugas kita cuman ikutin yang Tuhan mau. Ya udah, Tuhan lakukan sekarang yang begini-begini. Ya masa kita mau minta yang lain gitu. Tapi kalau untuk anak muda kan biasanya kan kayak tanya gitu ya. Iya, dari mimbarnya sih depannya kamera gitu ya kan. Tapi kan nggak tahu kita di sini kayak I feel nothing gitu di rumah. Sebenarnya kalau dari Koko sama Cici gitu. Kalau untuk kayak anak-anak biasa kan ya biasa ya, kita anak muda tuh biasanya suka kompromi yang gini-gini ya kan. Kayaknya kalau yang tappingnya tuh kayaknya ngerasain hadirat Tuhan banget, tapi ketika kita di rumah kayak be aja gitu. Sebenarnya kalau dari Koko sama Cici nih, ada gak sih sesuatu yang kita anak muda
ketika kita ikut ibadah gitu, ketika kita menyembah gitu, ikut dalam penyembahan gitu. Kalau tadi Jenny bilangnya hanyut dalam penyembahan. Ada nggak sebenarnya kita tuh harus mempersiapkan something apa gitu? Kita ada gak yang harus kita persiapkan gitu supaya ketika kita ikut menyembah, hanyut dalam penyembahannya, kita juga bisa go deeper dengan worship itu gitu, itu sendiri gitu. Atau ya udah just bawa aja diri lo gitu, puter YouTube gitu, udah ikutin gitu. Itu pertanyaan keren sih buat gue. Jadi gini, nih Henny udah menikah kan? Ya, Koko juga kan? Iya. Kayak nanya gitu jadi ya. Pasti Henny udah pernah pacaran kan? Pasti dong, masa mungkin tiba-tiba menikah gitu kan? Iya kan? Iya. Waktu Henny ketemu Andre, pasti lu seneng kan? Iya. Hati lu seneng kan? Iya. Cinta lu tetap kan? Iya. Tapi waktu Andre pergi keluar kota, dia hanya telepon lu. Apakah perasaan lu berubah? Cinta lu berubah sama Andre? Enggak kan? Itu juga kita sama Tuhan, Iya. men. Wow. Iya. Ya. Jadi lu mau pandemi dengan cara apapun, itu paradigma buat kita sebenarnya. Dengan cara apapun, metodenya apapun, Ya. tetap lu cinta Tuhan, lu nyembah Tuhan. Pakai cara apapun, dimanapun, itu tetap lu cinta Tuhan. Ya. Sama gini, dulu kita buka YouTube, kita buka lihat ibadah orang, kita nonton. Ya. Iya. Itu Nonton paradigma ibadah. yang lama. Iya. Ya. Tapi paradigma yang baru, waktu lu buka YouTube, lu ikut ibadah. Apakah lu cuma nonton? Iya. Ya. Apakah Ya. lu ibadah? Ya. Itu satu perubahan gitu loh. Ya. Itu paradigma. Dulu setiap kita dulu, wah lihat YouTube, oh gini cara, oh gini Ya. ya, oh keren ya udah. Dia cuma ada gitu doang gitu. Tapi sekarang waktu kita buka YouTube, kita lihat ada ibadah, apa gitu loh, nontonin juga. Apa lu cepat atau lu tetap ikut dalam ibadah, masuk ke dalam, Ya. gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang wah ini satu perubahan yang saya pikir ini drastis lah ya. Ya. Tapi mau nggak mau kita harus mengikutinya, Betul. cara apapun gitu kan, gitu. Wow. Agak tamparan hebat buat saya juga ya. Kalau Cine mungkin ada tambahan? Di sini itu kita belajar buat inginkan Tuhan tuh lebih sih daripada apapun. Ya. Masa ini tuh maksudnya perubahan yang terjadi itu tuh Tuhan juga mau ngajarin gitu. Buat kita tuh inginkan Tuhan tuh lebih daripada apapun yang udah ada gitu maksudnya. Dan kita ya mungkin kalau tadi Tasya butuh persiapan gak sih supaya kita bisa go deeper gitu kan dalam penyembahan. Bukan persiapan untuk pas lagi ibadahnya, tapi cross check, coba lihat hati kita. Ada nggak ya hati yang inginkan Tuhan lebih lagi Gitu. itu sih Nah, yang harus. Tiba-tiba nih, gue ingat ini, sapu tangannya Paulus atau Petrus ya, itu menyembuhkan orang, sapu tangan loh. Sapu tangan gitu kan. Nah, apakah kita cuma berpikir satu pihak aja gitu, bahwa ternyata itu pun bisa dipakai loh. Nah, Sapu tangan itu. waktu kamu nyembah, kamu melayani, walaupun tidak ada orang, yang ada kamera sama kameramen gitu. tapi waktu kita percaya bukan kita gitu loh, tapi Tuhannya bisa pakai itu. Bisa pakai ini nih yang kita lagi lakuin sekarang nih. Yang tadi Henny bilang, ya itu bukan persiapan satu hari gitu loh, tapi itu kebiasaan kita, kehidupan kita. Come on. Yang Henny bilang tadi itu keren banget beneran, itu kayak nafas kita gitu loh. Dan kalau itu nafas kita, itu kan sesuatu yang kita tahu bahwa kita nafasnya buat hidup gitu. Jadi nggak sesuatu yang wah, gue mau hidup nih, gue mesti nafas sekarang. Kan enggak gitu kan. Jadi apapun ya, cara apapun, dengan apapun, tetap saya yakin gitu, sapu tangannya bisa nyembuhin orang. Apalagi acara ini ada penyembahannya juga, ada pujiannya juga, dan kita juga kita siapin begitu rupa gitu kan. Itu juga Tuhan bisa pakai. Benar nggak, Hen? Ya, setuju. Wow. Again, ini menampar saya juga. Jadi kalau aku bisa ngasih kesimpulan dari yang omongan yang pertanyaan yang ini ya gitu ya. Berarti penyembahan
ada gak sih korelasinya antara penyembahan dengan paradigma yang baru gitu? Sebenarnya penyembahan itu bicara tentang bagaimana kita respon dari person to person untuk ketika kita mau ketemu sama Tuhan gitu. Ada sesuatu, kalau tadi harga yang dibayar untuk kita ketemu sama Tuhan. Kita bayar waktu kita juga. Kita memberi diri kita, kalau tadi Koroni bilang bukan cuma sekedar setel YouTube, nonton YouTube doang, tapi bagaimana kita buka hati kita ya, tadi Ciheni ngomong. Wow. Ci, last question gitu, tapi ini mungkin agak nanti Koroni sama Ciheni pasti akan ngomongnya panjang lebar gitu ya. Kan kita ada, ini kan ngomongin ke anak muda gitu ya. Anak muda biasanya tuh menuntut sesuatu yang relevan gitu ya kan. Aduh, ini oldies banget gitu ya kan biasanya gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang worship, penyembahan itu sendiri, penyembahan yang relevan yang menurut Koroni dan Ciheni itu sendiri kayak gimana? Boleh share ke teman-teman semuanya, termasuk saya. Mau Heni? Ciheni duluan. Kaum pria dulu. Baik, udah sekarang udah emansipasi loh. Gimana sih? Oke, kaum pria silahkan berikan jawabannya. Sebenarnya gini loh, saya bukannya muji Heni ya, saya bukan muji Heni. Tapi gini. Nanti balas lagi. Tapi satu hal gini, satu kali waktu saya ibadah gitu ya, ada jemaat yang bicara, itu siapa ya Pak? Yang gini-gini, oh yang ini, oh saya tahu lah, yang kecil-kecil itu kan, gitu kan, yang suka trek-trek itu kan, gitu kan. Image-nya trek-trek ya. Ya, dia bilang dia sangat diberkati. Ya. Saya bilang begini, memang gini loh, penyembahan itu tadi saya bilang lagi itu hidup. Ya. Kalau lu nggak nyembah, lu nggak bisa hidup rohnya. Itu hidup gitu loh. Seberapa pentingnya penyembahan itu dalam hidup lu, seberapa pentingnya itu juga, seberapa pengaruhnya itu juga yang berpengaruh dalam hidup kita. Ya. Seberapa pentingnya orang yang ada di depan kita. Dan kalau kita bilang orang itu sangat penting dalam hidup gua, pasti orang itu akan punya pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Ya. Kita punya pasangan, Heni punya pasangan, punya suami sangat penting. Pasti suaminya itu sangat berarti dalam hidup dia. Saya merasa bahwa penyembahan itu penting. Ya. Kalau saya tahu itu penting, itu buat hidup saya, roh saya hidup, saya akan lakukan itu supaya saya bisa hidup. Ya. Saya supaya bisa melekat sama Tuhan. Saya nggak bisa cuma nyanyi terus dekat sama Tuhan gitu. Ya. Nggak bisa. Ya. Penyembahan itu bukan sekedar lagu gitu loh. Ya. Tapi waktu sikap hati lu bagaimana, harga yang lu bayar buat Tuhan. Waktu lu bisa diam sendiri di rumah, bangun pagi-pagi mungkin nih. Ini anak-anak muda nih. Biasanya bangun, tahu-tahu tiba-tiba ayam udah bangun duluan kan. Nah jadi, tapi bagaimana lu bayar harga waktu lu pagi-pagi lu bisa bangun. Atau oke lah, no problem buat dia kan zaman sekarang lagi begitu loh, maksudnya udah nggak apa-apa. Tapi waktu lu malam sebelum lu tidur, apakah lu punya waktu khusus buat Tuhan? Iya. Lu kasih buat Tuhan. Yes. This is a part of my God time. Ini ini waktu part yang gua akan kasih buat Tuhan. Gua nggak pernah mikirin apapun di part ini. Cuma gua dan Tuhan. Come on. This is a life loh. Itu hidup loh. Itu hidup. Iya. Waktu itu lu karena apa? Karena gua ngerasa karena gini. Karena gua atau setiap kita ngerasa Tuhan tuh penting gitu loh. Yes. Penyembahan itu penting buat gua. Dia pengaruh besar dalam hidup gua, dalam masa depan gua gitu loh. Dalam seluruh apapun gitu dalam hidup gua, dia yang penting. Iya. Dia yang nentuin semuanya. Waktu lu merasa itu penting, dan gua yakin lu akan menempatkan itu yang utama. Yes. Kalau penyembahan lu anggap itu penting dalam hidup lu, Iya. lu pasti akan kasih yang utama buat lu. Yes. Wow. Gak bisa ngomong, ketampar banget. Ada amin. Amin. Ya, Amin. mana sih amin? Cari dulu amin ya. Oke, thank you Koroni. Ciheni. Kalau Koroni udah bahas dari sisi kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang terpenting dari segala sesuatu halnya. Kalau aku mungkin mau bicara soal gini, apa yang teman-teman
punya saat ini. Apa yang maksudnya tuh teman-teman tuh sekarang perannya teman-teman tuh apa? Seorang anak, seorang istri, seorang suami, atau seorang mahasiswa, mahasiswi, atau seorang pekerja gitu ya. Apapun yang teman-teman dikasih kepercayaan saat ini, lakukan itu dengan total gitu. Lakukan itu dengan maksimal gitu. Kalau misalnya teman-teman sekolah gitu ya, kalau misalnya teman-teman menghadapi ujian gitu ya, berusaha untuk jadi yang terbaik gitu. Berusaha untuk ya jangan nyontek gitu kan. Jangan nurunin kualitas kita sebagai anak Tuhan gitu ya dengan anak-anak dunia gitu. Yes. Kalau misalnya teman-teman sekarang adalah seorang karyawan gitu, jangan turunin kualitas teman-teman sebagai anak Tuhan dengan teman-teman kerja asal-asalan gitu. Ya. Teman-teman harus kerja harus lebih dari yang biasanya. Kalau bos gitu ya, misalnya suruh teman-teman ayo lakukan ini 5 gitu, teman-teman kasih 10. Wow. Maksudnya jangan nurunin standar itu. Kalau misalnya teman-teman udah bilang gua anak Tuhan gitu ya, jangan pernah nurunin standar sebagai kualitas anak Tuhan gitu. Yes. Jadi kualitas anak dunia gitu. Tunjukin bahwa kita tuh generasi penyembah. Tunjukin bahwa kita tuh generasi anak-anaknya Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran gitu. Asik. Jadi kalau misalnya tadi Tasya tanya yang relevan gitu ya, ya apa yang teman-teman dipercayakan saat ini gitu, apapun itu, Yes. lakukan fungsinya tuh dengan benar, lakukan fungsinya itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jangan asal-asalan, pokoknya jangan turunin standarnya teman-teman lah dengan standar dunia gitu. Kok jadi agak-agak gimana gitu, Terbakar ya? agak-agak terbakar gitu ya. Terbakar. 2 jempol. 4 jempol gitu sih Syah. Sama kaki nggak kelihatan. Oke. Aduh, berarti kalau dari yang ini maksudnya penyembahan yang relevan gitu ya. Kayaknya kalau aku bisa simpulin dari jawabannya Koroni sama Ciheni gitu ya. Kalau dari Koroni kan lebih ke memberikan waktu yang Yes. paling Yes. terbaik Iya. untuk Tuhan. Iya. Ya. Itu penyembahan yang relevan. Iya. Kalau dari Ciheni, di mana lo ditempatin, ya lo lakukan yang paling terbaik versi lo di situ. Emang Tuhan taruh di situ gitu ya kan. Wow. Oke. Ini udah terlalu banyak gitu ya. Udah membakar. Gua aja panas di sini ya. Bukan karena AC mati, tapi emang bakaran ini panggangannya emang cukup panas gitu ya. Teman-teman di rumah gua tahu pasti lo pasti pada kebakar juga. Nah, kalau ngomong penyembahan tuh itu pokoknya interesting banget lah. Iya. Ya. Kita tuh nggak bisa cuma sekedar, tapi akan terus tergali banyak banget hal-hal yang luar biasa gitu di Iya, situ. iya. Keren banget sih. Karena Beneran basicnya keren itu banget. penyembahan itu life, kehidupan. Iya, Yes, bener. Hidup ya. Iya. Yang tadi Hidup. balik ke awal. hidup. Nggak bisa ngomong bagaimana, tapi tetap memang itu hidup gitu. Yes. Yes. Koroni sama Ciheni untuk menutup hari ini, selain Koroni sama Ciheni sampaikan sesuatu lah untuk teman-teman anak-anak muda, anak-anak JC and Youth di rumah, mungkin share sedikit gitu experience dari penyembahan yang sudah Koroni dan Ciheni hidupi selama ini, and share something, closing statement untuk teman-teman di rumah. Boleh salah satu kaum pria lagi. Kaum pria, silakan. Jadi gini, setiap kali ya, Ya. kalau kan rumah saya kan ada dua lantai. Ya. Jadi setiap kali kalau saya nggak ada orang di bawah gitu ya, saya selalu berlutut. Saya bilang, Tuhan, biar orang yang datang, siapapun itu, masuk ke rumah ini, mereka ngalamin hadirat Tuhan. Karena ini rumah hamba-Mu. Udah, saya lakukan itu. Terus saya punya satu kamar, itu biasa saya nyembah di situ. Kalau ada masalah, nggak ada masalah, tetap saya tempatnya ada satu pojokan itu. Saya nyembah di situ. Kalau ada masalah saya nyembah, nggak ada masalah juga saya nyembah di tempat yang sama. Ya. Lahirlah anak yang terakhir, Dave. Akhirnya kamar itu menjadi kamar Dave kan. Lalu begitu dapat suster yang pertama,
suster yang newborn kan. Hmm. Masuk ke rumah itu, terus dia naik ke atas, masuk ke kamar. 2 hari kemudian dia minta dibaptis. Saya bilang, Wow. kenapa kamu minta dibaptis? Saya nggak tahu, Pak. Saya masuk rumah ini, saya damai, hati saya damai. Ya, saya orang Kristen. Saya tahu, Pak, saya pernah kerja juga di orang Kristen. Tapi lain ini, Pak. Terus tapi waktu saya mau naik ke atas, kaki saya tuh rematik akut. Saya takut. Saya waktu lihat kamar Dede di atas. Tapi waktu dia melangkah, tiba-tiba sembuh. Wow. Dia bilang, saya sembuh, Pak. Terus waktu saya tidur, katanya, saya ngerasa enak, tenang. Saya lihat, kamu tahu dia tidur di mana? Di mana? Di tempat saya menyembah. Pantas. Saya cuma bilang gini ya, penyembahan itu bukan kosong. Yes. Banyak orang yang ngerasain juga. Iya. Orang yang bukan orang Kristen, tapi mereka bisa ngerasain itu. Ya. Itu lifestyle kita gitu loh. Ya. Kamu seorang penyembah, saya yakin kok orang-orang di samping kanan, samping kiri kamu, depan, belakang kamu, waktu mereka ketemu kamu, Ya. mereka juga ngerasain yang sama. Yes. That is a lifestyle. Ya. Itu hidup lu gitu. Ya. Hidup lu sebagai penyembah. Ya. Saya yakin percaya itu. Ya. Gitu. Karena saya ngalamin itu. Ya. Gitu. Wow. Jadi susternya sekarang udah dibaptis ya, Kok? Ya gitu, Udah. pertanyaannya balik lagi gitu. Udah. Wow. Mungkin Tasya mau ke ruangan itu. Bisa ya? Bisa. Boleh kok. Ini salah satu loh. Jagain Dev. Ini salah satu loh. Tapi sebelumnya Ada udah ada lagi 9. Suster. Wow. 9 suster, 9 pembantu yang sudah dibaptis. Mungkin susternya menyimak. Enggak bercanda. Kita nggak ini ya. Kita nggak bilang, wow, mentang-mentang kita sebagai majikan kita, oh kamu ini enggak. Kita sama sekali tidak melakukan itu. Ya. Cuma kita hidup sesuai, kita hidup penyembah dalam kebenaran, dalam roh. Ya. Hidup dalam kebenaran. Mereka lihat kok hidup kita kayak apa. Ya. Lewat itu mereka ketemu Tuhan yang Yes. kita sembah. Gitu. Wow. Wow. Nice. Closing statement dari Cikaroni. Kita dengar dari kaum wanita sekarang. Yuk kaum wanita bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke, Jadi gimana? kalau Tasya tanya experience gitu ya. Ada harapan, ada doa yang sampai hari ini menjadi apa ya? Menjadi highlight lah. Yes. Menjadi benar-benar harapan buat aku pribadi dan suami gitu ya. Sempet Tuhan kasih gitu kepercayaan buat aku bisa hamil di tahun 2017 gitu ya. Setelah doa gitu kan, Tuhan jawab di tahun 2017. Pikirnya itu jawaban doa, mujizat dan sebagainya. Pasti itu mujizat. Tapi itu enggak berjalan dengan baik gitu ya. Tuhan izinkan akhirnya kehilangan. Ya. Itu apa ya? Seperti yang tadi aku bilang, Tuhan kasih kesempatan gitu untuk aku tuh belajar, dan Tuhan menggenapkan Yohanes 4 ayat 23 itu. Tuhan mencari penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Wow. Ya. Ada harapan yang aku bener-bener ingin banget ya sama suami gitu kan, tapi itu nggak terjadi, dan ada pilihan, kamu mau kecewa atau kamu mau tetap percaya gitu kan. Dan pada saat itu ya aku dan suami memilih untuk ya Tuhan tetap baik apapun keadaannya gitu, walaupun nggak dijawab ya udah, Tuhan tetap baik. Nyalahin Tuhan nggak berani, aku nggak berani buat nyalahin Tuhan gitu. Jadi seperti yang aku bilang gitu, penyembahan ya totally surrender gitu sama Tuhan. Penyembahan ya udah taat. Wow. Mau dijawab
mau nggak dijawab, mau dikasih, mau nggak dikasih, mau keadaan terpuruk apapun, ya udah, aku memilih untuk dari awal aku pilih Tuhan, aku memilih untuk aku nyembah Tuhan, ya apapun keadaannya aku akan tetap nyembah Tuhan. Wow. Mau sampai nanti ujung-ujungnya nggak dijawab doanya juga, ya nggak apa-apa. Ya Tuhan ya tetap Tuhan, dia tetap Tuhan yang layak disembah gitu loh. Nggak ada koma, nggak ada titik duanya gitu, nggak ada titik. Yes. Tuhan tetap layak disembah, titik. Di sini belajar bahwa gini loh, yaitu ingini Tuhan tuh lebih dari apapun. Yes. Inginkan Tuhan tuh lebih dari apapun. Ya. Lebih Ya. daripada apa yang kamu doakan, lebih Ya. daripada apa yang kamu inginkan gitu loh. Benar. Kamu mau menjadi apa? Menjadi presiden, kamu mau menjadi agak jauh ya, presiden. mau jadi dokter, kamu punya cita-cita yang setinggi langit, itu sangat amat boleh banget. Ya. Mimpi-mimpi gitu tuh boleh banget. Tapi jangan sampai melebihi keinginan kamu sama Tuhan. Wow. Itu sih yang harus kita pegang gitu loh, sebagai generasi muda, sebagai Yes. generasi penyembah gitu. Jadi jangan pernah berpikir maksudnya, Kak, tapi kayaknya masa depan aku suram deh, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa sekolah, buat makan aja besok susah dan sebagainya gitu kan. Ya balik lagi, kuncinya kan cuma satu, ingini Tuhan tuh lebih dari apapun. Yes. Cari dahulu kerajaan-Nya Dia, maka Dia akan tambahkan semuanya ke dalam kamu gitu kan. Ya. Dan percaya gitu loh bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ingini lebih dari apapun itu ya nggak pernah mengecewakan lah. Itu sih yang Wow. menjadi pegangan. Apa yang gak bisa ngomong hamba ya gitu. Hamba. Teman-teman, lo tangkap sesuatu lah ya hari ini. Gue pengen gak bisa ngomong, tapi kalau aku bisa recap semuanya hari ini, penyembahan itu adalah hidup. Ya. Penyembahan itu adalah hidup kita. Kalau tadi Jenny surrender semuanya sama Tuhan. Ya, kita dari awal udah Tuhan, mau keadaannya gimana pun gitu ya. Tadi kalau aku selewatnya gitu ya, tadi kan dengerin Koroni, terus habis itu Jenny yang terakhir ini. Kayak banyak banget momen, banyak banget chance anak muda, enggak anak muda doang sih, mungkin manusia gitu ya. Kita ngomong kita percaya sama Tuhan, tapi ketika ada satu event, satu masalah, jebret, gampang banget di mulut komplain, questioning sama Tuhan. Tuhan kok lo jahat sih? Kok gue gini? Padahal gue kan misalnya, gue kan pelayanan, gue kan tiap hari gue berdoa gitu. Tapi kok Tuhan tega-teganya kayak gini? Tapi kita ngomong gitu, sekali Tuhan tetap Tuhan gitu. Tapi ketika ada masalah itu nggak segampang itu gitu. Tapi hari ini teman-teman, gue yakin banget kita sama-sama diingetin, Tuhan ngomong spesifik masing-masing kalau semua, dan gue juga, bahwa penyembahan itu hidup. Yes. Penyembahan itu bagaimana kita merespon bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan. Ya. Kita ngomong di awal Tuhan, endingnya juga tetap Tuhan. Dan Tuhan lakukan semuanya baik buat kita, Ci. Ya. Kok. Wow. Wow. Jadi dari terbakar-bakar jadi melo ya. Thank you so much Koroni dan Ceheni. Thank you Tasya. Udah super banyak yang dibagiin hari ini. Biar setiap apapun yang kita ngomongin hari ini, itu semua bisa ditangkap dengan baik, diterima dengan baik sama teman-teman JCN Youth yang ada di rumah. Mungkin atau mungkin ada oma-oma umas yang denger juga tiba-tiba gitu ya. Wih, Koroni sama Jenny denger gitu misalnya. Mereka juga bisa terima sesuatu, dan satu kerinduan kita sama-sama bahwa kita nggak cuma denger ya teman-teman. Kita nggak cuma denger Koroni sama Ciheni hari ini ngomong, tapi kita bisa lakuin sama-sama. Amin. Gitu ya kan. Ya kan jangan cuma denger doang, ya lo lakuin gitu ya kan. Terus berjuang lah sama-sama. Asik tuh, diajak. boleh diajak. Berjuanglah sama-sama dalam iman kita sama Tuhan. Mari. Mari. Yuk bisa yuk. Yuk, Yuk. bisa yuk. Mari. Akhir dari semuanya, aku boleh minta tolong Koroni boleh berdoa untuk kita semua, untuk teman-teman JCN Youth yang ada di rumah. Ya, oke.
Yuk sama-sama teman-teman dari JCN Youth, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama sepakat. Tuhan, biar hari ini adalah momen yang luar biasa dalam hidup kami. Momen di mana kami berbalik dari sesuatu yang mungkin dalam hidup kami yang gak baik Tuhan. Atau mungkin komitmen yang tidak pernah tetap Tuhan dengan Engkau. Tapi biar momen ini menjadi momen yang menetapkan langkah kami dengan Engkau. Menetapkan kami mau menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi. Yes. Kami mau punya lifestyle hidup sebagai seorang penyembah. Karena kami tahu dalam penyembahan ada kuasa. Di mana waktu kami menyembah, orang-orang sekeliling kami merasakan hal itu. Yes. Karena waktu kami menyembah Tuhan yang luar biasa yang menyertai kami. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat dari hati yang bilang komitmen, hari ini Tuhan aku mau. Tuhan aku mau jadi penyembah-Mu. Tuhan aku percaya dalam nama Yesus. Hari ini ada kemampuan ilahi yang turun buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Generasi Jeremia akan dipakai Tuhan luar biasa. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang turun hari ini. Waktu ada komitmen yang naik, ada tangan yang terangkat, ada tangan Tuhan yang turun. Ada kuasa ilahi yang membawa dalam kehausan. Kami percaya ada tsunami of worship terjadi buat anak-anak muda. Kami percaya anak-anak muda akan dipakai luar biasa. Kami akan lihat ada movement yang luar biasa. Anak-anak muda bergerak. Kami percaya Tuhan, Engkau lihat anak-anak mudamu yang sudah mulai mengangkat tangan, mulai berkata-kata di hadapan-Mu. Ada kerinduan. Kami percaya Tuhan, hari ini ada kegerakan terjadi di anak-anak mudamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan mungkin di luar dari gereja kami. Bahkan juga mungkin Tuhan, di luar dari kepercayaan kami. Kami percaya mereka mulai menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Thank you teman-teman semua untuk hari ini. Jangan lupa tetap ibadah online JCN Youth, tetap promosi. Minggu depan ada lagi. God bless you. God bless you. God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.